Pertama-tama siapkan bawang putih 2 siung dan bawang merah juga 2 siung. Ini bawangnya udah dikupas, dicuci bersih, kemudian diulek sampai halus. Atau kalau buat dalam jumlah banyak, boleh juga di blender ya. Jika sudah, ini bawangnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga mie kuning 3 keping. Ini minyak akan dilunakkan dengan cara direbus ya. Nah, ini airnya udah mendidih, langsung aja dimasukkan mie-nya dan kita masak sampai minyak ini lunak. Sambil menunggu minyak ini matang, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan wortel 1 buah, ini yang ukuran sedang. Wortelnya ini sudah dikupas, dicuci, kemudian dipotong dadu kecil-kecil. Atau alternatif lain, ini bisa diserut ya menggunakan serutan sayur. Juga siapkan cabai merah keriting 5 buah. Cabainya ini sudah dicuci, kemudian diiris tipis. Tapi kalau misalnya ini untuk jualan dan pangsa pasarnya anak-anak yang kurang suka pedas, cabainya boleh di skip aja. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya juga udah dicuci, kemudian diiris tipis. Jika sudah selesai, daun bawangnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat mie yang tadi kita rebus. Nah, ini minyak udah matang ya. Ini bisa langsung aja dimatikan api kompornya dan kita angkat dan tiriskan. Nah, ini mie yang sudah ditiriskan, kemudian ini mie-nya digunting-gunting terlebih dahulu agar nanti nggak terlalu kepanjangan dan mudah beratakannya di dalam loyang. Oh ya, siapkan juga loyangnya ya. Ini saya gunakan loyang yang ukuran 18 kali 18 cm. Ini loyangnya dioles dengan minyak sayur agar nanti nggak lengket setelah matang. Dan biar lebih mantap lagi, ini saya alas juga dengan daun ya. Jadi nanti insya Allah ini sama sekali nggak lengket bagian dasarnya. Setelah dialas daun, ini juga dioles dengan minyak sayur kembali. Nah, ini loyangnya udah siap ya, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah bersih yang agak besar dan masukkan mie yang tadi sudah kita lunakan dan gunting-gunting. Masukkan juga cabai merah keriting yang sudah diiris tipis. Serta masukkan wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Tambahkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Masukkan juga seasoningnya. Ini garam 1 sendok teh munjung, kaldu bubuk setengah sendok makan, dan lada bubuk setengah sendok teh. Nah, ini kita aduk dulu ya sampai bumbunya ini tercampur rata dengan mie dan sayurnya. Jika sudah rata, kemudian masukkan telur 3 butir. Ini saya gunakan telur yang ukuran besar. Kemudian ini diaduk sampai telurnya tercampur rata.
Nah, setelah rata, tambahkan juga tepung terigu 2 sendok makan. Ini tepung terigunya nanti akan membantu telur ya untuk mengikat sayurannya, agar nanti ikatannya lebih kokoh dan gak mudah ambyar setelah matang. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini bisa langsung dimasukkan aja ke dalam loyang yang tadi sudah disiapkan. Nah, ini kita masukkan langsung aja semuanya. Kemudian ini kita ratakan lagi bagian atasnya, karena ini memang adonan mie sayurnya kental ya, jadi harus kita rata-ratakan seperti ini agar nanti ketebalannya sama setelah matang. Nah, seperti ini udah rata, ini bisa langsung aja dikukus. Dikukus menggunakan api sedang sampai kuenya ini matang, atau sekitar 15 menitan aja, karena ini banyak telurnya ya. Kalau telur itu insya Allah cepet matangnya. Nah, ini udah sekitar 15 menitan, ini udah matang, permukaannya juga udah kokoh. Ini bisa langsung diangkat dan didinginkan. Nah, ini yang tadi barusan kita angkat ya, ini jangan langsung dikeluarkan dari loyang, tapi kita tunggu sebentar sampai dingin atau agak anget-anget gitu. Nah, ini udah dingin ya, nggak terlalu panas, masih anget-anget gitu sih, nggak apa-apa. Ini langsung aja kita keluarkan. Ini diseset dulu bagian pinggirnya agar nanti lebih mudah mengeluarkannya. Nah, ini mengeluarkannya sangat-sangat mudah, sama sekali nggak lengket bagian dasarnya. Dan ini karena untuk jualan yang murah meriah, 1000-an, jadi ini saya potong dulu menjadi 3 bagian. Kemudian ini dipotong lagi membentuk segitiga. Nah, setelah dipotong membentuk segitiga, kemudian ambil stik es krim, ini dipotong 2 ya, jadi pendek aja. Kemudian ini mie-nya ditusuk dengan stik es krim seperti ini. Nah, jadi terlihat semakin menarik ya, apalagi jika untuk anak-anak. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini udah ditusuk-tusuk semua dengan stik es krim, dan ini dimakan seperti ini aja udah enak banget, nggak perlu digoreng lagi. Tapi kalau mau digoreng pastinya lebih enak ya. Nah, ini sebagian ada yang udah digoreng. Ini untuk menggorengnya saya gunakan pelapis telur, atau kalau mau digoreng dengan pelapis tepung panir juga bagus ya. Oh ya, selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik mika ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 4 buah. Ini saya kemas yang dikukus ya, yang belum digoreng. Oh ya, tambahkan juga label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini walaupun nggak digoreng, tapi mantep banget. Pastinya lebih sehat ya, tanpa minyak. Ini teksturnya lembut, rasanya juga gurih, enak banget. Ini cocok untuk dijadikan sebagai lauk ataupun camilan, dan pastinya cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan. Untuk rincian resep dan modal sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual silahkan disesuaikan lagi dengan daerah masing-masing, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.